Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprani, NPM saya 219110054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peluang karir peranan public relation. Perkembangan public relation di era digital. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan profesi yang kini sudah mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, berita dan informasi kini dapat disebar dalam hitungan detik melalui internet. Selain membawa dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif, khususnya dalam konteks peran public relation. Melalui internet, berita miring dapat tersebar sama cepatnya dengan berita dan informasi yang sesungguhnya. Di sini, public relation berperan besar dalam menangkis pemberitaan miring terkait perusahaan di mana praktisi public relation tersebut bekerja, yang sekiranya dapat berdampak buruk bagi citra perusahaan. Di era digital ini, kecepatan dalam bekerja merupakan hal nomor satu yang harus dimiliki oleh seorang praktisi public relation. Public relation era ini juga harus bersiap akan pengaruh media massa yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan pemberitaan dan mempengaruhi paradigma masyarakat. Lagi-lagi, tugas public relation di sini adalah sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan terbukti kebenarannya. Dalam menyampaikan informasi, praktisi public relation juga harus menyesuaikan penggunaan tata bahasa yang digunakan dengan tingkat pendidikan sesuai dengan demografis masyarakat yang nanti akan menerima informasi ini. Bahasa yang digunakan haruslah bersifat umum dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Setiap penyampaian informasi yang dilakukan harus selalu bersifat cepat, mengingatkan praktisi public relation harus juga mengimbangi kecepatan informasi yang terjadi sekarang ini. Peranan profesi public relation. Setiap hari, media mainstream dan media sosial berlomba-lomba memberitakan tentang new normal era atau tatanan kenormalan baru. Lalu sebenarnya apa itu arti dari new normal? Istilah new normal di sini menjelaskan tentang bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Artinya ini merupakan cara kita untuk mengatasi pandemi dengan membuat diri kita lebih nyaman di tengah situasi ketidakpastian. Dan mengapa kita membutuhkan kenormalan baru? Saat ini tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum disignifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai aspek tersebut secara beriringan. Peran public relation di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh yang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah bidang kehumasan. Dalam konteks kehumasan public relation, pandemi ini dapat dikatakan sebagai krisis yang dialami perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Dengan kedatangan dari COVID-19 ini merupakan krisis yang tidak dapat dikontrol. Untuk itu, seorang public relation harus fokus terhadap variabel yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Variabel yang dapat dikontrol oleh seorang public relation salah satu contohnya adalah dengan merancang strategi komunikasi di masa pandemi. Informasi yang disampaikan oleh public relation harus benar, akurat, berdasarkan data, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disampaikan seorang public relation menjadi salah satu kunci penting dalam melawan wabah COVID-19 ini. Bahwa diketahui pada masa itu korban jiwa jauh lebih besar dari COVID-19. Padahal mobilisasi dari masyarakat dunia belum semasif saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam menanggulangi pandemi pada masa dulu dengan masa modern ini. Perbedaan penting itu adalah informasi, karena dengan informasi yang benar dapat menyelamatkan korban jiwa. Untuk itu, public relation memiliki peranan yang strategis dalam menyampaikan informasi secara kreatif, inovatif, dan efektif.
dengan memanfaatkan teknologi dan neomedia, penyampaian pesan dengan konten yang empatik dan mengoptimalkan teknologi digital, maka akan tercipta trust dan persepsi positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.